Halo Ecelisius, kembali di EC Podcast. Podcastnya Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Bersama gue Kalisa dari Reportase. Nah hari ini kita gue nggak sendiri nih. Ada siapa lagi? Halo, kenalin, gue Benito dari Reportase juga. Kita hari ini kedatangan bintang tamu. Nah dari anak editornya Ekono Channel. Nah kalau boleh tahu kita kenalan dulu ya dengan siapa? Oke, halo ya teman-teman. Gue tuh Bagus Naizak Salambang dan gue bagian dari EC di divisi subdepartemen editor. Oke, keren banget nih. Oke, gimana nih kalau boleh tahu gimana nih kabarnya? Dan tadi udah nyampe di sini tuh seneng nggak sih bisa kita ajak buat podcast bareng? Wah, langsung hype banget sih ya. Apalagi di Ecopark gini rasanya langsung natural banget deh. Pokoknya semangat dah. Ayo. Yang bener Mas. Iya, pasti dong. Kalau boleh tahu nih, Ecopark gimana nih Mas ngeliatnya? Ecopark tuh benar-benar gimana ya? Tamannya tuh maksudnya modern banget sih. Pas buat gue, kan gue juga anak Tebet nih. Jadi wah enak banget, ini bisa jadi base camp nih buat main juga gitu. Oh iya, anak Tebet banget ya berarti. Emang anak Tebet dari dulu gitu. Oke, kalau buat kabarnya gimana nih? Well, alhamdulillah sehat. Kalisa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Benito? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik semua ya. Semoga kita disehatkan ya, kita enak kece. Amin. Mas kan udah lama nih di EC, udah berapa bulan nih Mas? Oh, udah apa ya, dari Februari tuh berarti hitungan sekarang bulan ke-7 ya. 5 bulan. Udah 5 bulan. Ya. Keluh kesah di EC apa aja tuh Mas? Keluh kesah. Sebenarnya kalau keluh kesah sih nggak ada sih ya, malah kayak saya sendiri sebenarnya kalau yang tugas saya lakuin di EC itu mungkin agak effortless juga, cuman mungkin dari dirinya saya saja yang seharusnya bisa bekerja lebih baik hasilnya, output dari pekerjaan yang saya lakukan gitu sih. Kan kita banyak banget ya dari pekerjaan tuh aliansi gitu, kerjasama. Nah selain dari EC tuh kalau boleh tahu dari mana aja sih, dan kesulitannya apa sih? Kalau kita kan lebih banyaknya aliansinya itu block up sama press release rata-rata. Ada juga tuh. Iya. Nah kalau kebanyakan tuh dari divisi apa dan kesulitannya apa sih? Kalau rata-rata sih yang aliansi selama ini sejauh ini ya, mereka sih selalu ngasihnya tuh up to date, jadi editor juga ngerjainnya juga bisa secepat mungkin juga, kayak 1 jam kemudian selesai, setengah jam kemudian selesai. Jadi kalau untuk proker aliansi nggak ada masalah sih, paling mungkin yang kan kita lagi dari proker redaksi majalah ya. Nah kalau yang di majalah ini tuh jadi kan penulisnya kan dari macam-macam divisi ya. Nah itu mungkin kita editor tuh ada yang sampai sempat nunggu beberapa waktu buat nunggu artikel jadi, soalnya tuh kadang penulisnya tuh ngaret, jadi kita belum bisa ngedit sampai artikelnya jadi. Nah masalahnya tuh kita udah lewat dari jadwal juga ya, mungkin berapa ya, udah 5 hari atau seminggu. Nah itu belum jadi juga, jadi kita telat ngedit aja sih gitu, soalnya kan yang harus nunggu artikel yang udah jadi. Berarti rata-rata maksudnya untuk proker umumnya itu aman ya, tapi kalau untuk karena ini di majalah dari divisi lainnya juga agak ngaret, jadi permasalahannya editor harus cepet-cepet karena dia juga selain di situ juga punya proker lain gitu kan. Soalnya gimana juga ya, kan kita ngedit nih, itu tuh juga ditunggu sama layout sama ilustrasi gitu, jadi pas tuh jadi wah langsung harus diselesain, soalnya emang udah ditunggu sama divisi lain juga gitu. Ya sih, kalau dari gue sendiri kan kalau ngerjain press release itu kan H+1 seharusnya tuh udah ke-upload. Tapi kayak agak sulit juga karena kan harus dikirim ke editor gitu. Jadi biasanya kadang H+2, H+3 itu emang baru ke-uploadnya gitu. Oh iya. Mau nanya juga nih, kadang pernah nggak sih kalian kan block up nih, tapi mungkin terlambat gara-gara editor gitu? Enggak sih, kalau block up aman, karena kalau block up itu selalu diuploadnya itu setiap hari Minggu. Hari Minggu ya. Jadi kita itu paling maksimal banget Kamis ya Ben? Ya paling kalau misalkan Rabu udah jadi kan kayaknya Rabu ya. Kalau enggak, kalau emang mentok banget Rabu belum jadi atau enggak Rabu kita selesai kemalaman nih, berarti kan Kamis pagi kita kumpulinnya. Paling mentok banget siang lah. Siang. Iya, Kamis siang banget paling mentok gitu. Jadi kayak ada spare waktunya masih lumayan kan, paling 3 hari ya. Jumat biasanya udah selesai sih gitu. Nggak, soalnya kemarin kayak gue juga sempat ngedit artikel block up juga
telat sehari, dan itu gue juga agak nggak enak juga sih maksudnya. Jadi kalau blok sih Aman ya, kalau press release itu sebenarnya yang sebenarnya kita pengen cepet tapi juga kadang ya agak susah juga gitu karena dari penulisnya sendiri tuh suka ada kesibukan lain gitu dari reportasenya, jadi suka misalkan offline gitu kan, misalkan acaranya kelarnya jam 3, jam 2 itu kan biasanya kan kita kan pulang udah sore tuh. Kalau misalkan kita langsung ngerjain press release tuh berarti kan kasihan juga gitu. juga dan bisa jadi hasilnya kan nggak maksimal tuh. Atau enggak kalaupun jadi yang ada ya banyak. Pernah nggak sih sama press release kayak kalau dibanding kan udah banyak nih ngerjain press release, pernah nggak sih ada satu gitu yang dia tuh Kurang ya? kurang banget dalam Maksudnya hasil press release-nya itu kayak agak Emang penulisannya juga iya kurang baik gitu. Kalau yang gue edit sih, gue lihat sih aman sih, rata-rata kesalahannya di bawah 10 ya. Cuman kalau yang teman-teman gue yang lain yang ngedit press release, yang lagi kebagian jatah buat ngedit, gue nggak tahu sih mereka dapat banyak salah atau enggak. Kalau gue sendiri aman sih, maksudnya di bawah 10 lah kesalahannya, nggak terlalu banyak. Kita liburan udah berapa lama sih nih? Jatuhnya? Sebulan ya, kirain sebulanan 3 lebih. Ya. Udah mau 2 bulan. Nah pas 2 bulan ini, selama 2 bulan ini kesibukannya apa aja tuh? Atau mungkin saking banyaknya ngedit nggak ada libur sama sekali juga nih? Enggak sih, aman. Sebenarnya gue juga bisa healing seminggu 2 minggu nih di luar kota sambil ngerjain editor juga bisa, soalnya Karena masih fleksibel ya. iya waktunya. fleksibel, dan gue juga ngerasa kalau ngedit itu yang nggak terlalu yang ribet banget sih untungnya. Jadi gue bisa ngerjain kapanpun juga emang. Untungnya masih inilah kan, kalau misalkan kita yang langsung liputan gitu kan emang harus ke tempat ya. Jadi Iya. kalau ngedit kan misalkan press release kan berarti kan sambil healing kan juga enak gitu ya. Iya, soalnya kan bisa di online HP gitu ya. Sambil tiduran aja masih bisa ngerjain. Iya betul, itu kayak gitu. Iya sih Kak, paling kalau kita tuh minusnya kalau lagi liburan nggak bisa yang bener-bener ya Bebas banget. iya, jadi kalau emang mau liburan bisa karena kita kan udah ada jadwal liputan gitu kan setiap bulannya tuh siapa, tapi ya tetap harus jaga-jaga gitu. Berarti emang di minggu ini kita emang harus sisihin waktu buat kalau tiba-tiba ada liputan gitu sih. Oke, kan di EC kan banyak banget ya nih proker-proker acara-acaranya juga. Nah, kalau boleh tahu udah pernah jadi staff dari acara-acara EC gitu belum sih? Kalau itu udah 2 kali sih. Yang pertama yang spek eksternal sama studi banding ke UI. Nah, Itu jadi apa? Oh ya. kalau di spek eksternal gue jadi staff logistik, kalau di studi banding yang ke UI gue jadi staff acara. Kalau kan berarti udah 2 kali nih. Ya. Kalau menurut Mas Aldi nih, dari acara sama logistik tuh hektikan mana kalau dari 2 acara ini? Walaupun beda sih, tapi sepengalamannya aja. Gimana gue ngeliatnya ya? Waktu itu sih hektikannya lebih ke logistik sih. Apalagi nih ya, jadi gue cerita nih, pas hari H kan logistik tuh nyiapin Zoom ya. Oh iya ya. Terus pas mau mulai, ternyata tuh host yang dari kayaknya apa ya, anak Danus tuh beli Zoom. harus login kan. Nah tapi tuh ternyata Nggak ada passwordnya claim belum hostnya. dikasih. Iya, nggak ada klaim hostnya. Nah itu tuh kita logistik jadi harus nguber yang beli itu. Tapi waktu itu kan lagi no respon tuh, jadi akhirnya kita minta anak Danus lagi buat beli yang segera gitu. Nah udah nih kebeli nih, acara berjalan. Sejam kemudian mati lampu. Nah, ada yang menarik. Apa tuh? Jadi waktu mati lampu itu tiba-tiba hostnya pindah ke gue. Oh, itu. Itu. Jadi tiba-tiba kan gue di rumah ya waktu itu, kebagian emang gue ada acara lain, jadi kayak ya udah gue di rumah aja online. Pas lagi online tiba-tiba loh kok you're the house now gitu kan. Gue kira ini apa gitu atau kebagian dari share screen. Akhirnya gue lihat lah bener kenapa gue hostnya. Akhirnya gue tanya ke anak yang di teman gue di sana, kok ini gue jadi hostnya sih kayak gitu, kenapa? Terus pas gue ngeliat emang waktu itu pesertanya jadi berkurang banyak banget kan, jadi banyak banget kok nggak ada nih yang di sana yang join gitu kan. Akhirnya gue chat, iya ini di sini listriknya ngejegrek ya. Jadi agak wah gimana nih, kayaknya juga waktu itu narasumbernya juga agak
Eh, Sempet nanya dia kayak halo, wah itu kan kita jadi nggak enak banget tuh. Jadi waktu itu sih nyuruhnya yang aku sampai gue tuh ngeluarin laptop buat backup gitu sih untungnya. Iya untungnya ada jawab sih. yang bawa juga kan laptop. Buat nge-backup. Iya terus waktu itu juga ada yang minta, yaudah kau tolong apa namanya share screenin aja, udah gue mau share screen akhirnya nggak jadi karena udah ada yang backup juga anak lo Iya. guys. Jadi untungnya ya selalu standby gitu ya. Iya, selalu standby sih. Untung gue tuh bawa laptop tuh. Untungnya kan waktu itu pas gue jadi MC juga gue lagi nggak ngomong gitu ya. Oh iya, ini MC-nya nih. MC ya di MC. Untungnya pas gue lagi gabut gitu kan. Oh, iya. Pas lagi gabut lagi ngecekin lagi dengerin materi doang, jegrek pas banget itu kan. Coba aja pas lagi ngomong terus jegrek, waduh. Iya itu gak enak banget sih. Tapi emang berarti sebenarnya ada plus minusnya, ada yang di offline, ada yang online di rumah tuh sebenarnya kayak gitu ya, buat jaga-jaga Iya, juga. jaga-jaga enak sih. Iya. Kebagian nggak semuanya mati. Apalagi kan wifi di UNJ kadang agak turun naik juga. Apalagi waktu itu yang offline dapat ROG semua. Iya itu makannya berat banget listriknya. Nah untung gue juga backup tuh, emang gue tahu emang baiknya tuh pakai tethering, makanya bisa nge-backup kan. Jadi banyak banget ya berarti emang persiapannya, meskipun kita udah totalitas banget tapi emang harus ada gitu. yang itu Namanya kejadian backupan luar plan. biasa kan ya, udah pasti bakal ada lah walaupun udah prepare kan. Harus siap-siap dah nyiapin backup plan gitu. Kalau jadi staf acara waktu di UI gimana? Kan itu kan kita lumayan jauh ya dari Jakarta ke Depok gitu. Itu gimana tuh? Oh, kalau gue sih enak kan, gue di Manggarai sebenarnya tinggal ya. Gue tinggal nyeret aja tuh udah ke stasiun Manggarai. Stasiun Manggarai udah nyampe depan UI, naik bis kuning nyampe. Itu sih gue deket jatuhnya sih, kayak enak, bentar doang juga. Gue cuma setengah jam juga nyampe. Nah kalau pengalaman gue di staff acaranya itu gue kaget sih, kayak dikasih cuman jarak 2 minggu doang. Nah untung sih acaranya enteng sih ya, kan offline. Cuma mungkin yang ribet di logistiknya ya. Ya kalau acara aman sih, cuma kayak persiapan MC sama siapin rangkaian acara gitu aja sih. Bikin rundown sama Iya, rundown. ya bikin script MC kan. Karena juga kalau dari logistiknya dari UI-nya juga nggak sih? Maksudnya yang lebih mempersiapkan gitu ya? Ruangan, Oh, sound iya. system. Iya. Kan kalau logistik, Dari kitanya tuh mungkin lebih ke apa ya? kalau kebetulan kan waktu itu gue juga logistik ya. Yang penting tuh kan kita nyiapin kalau buat rapat tuh kita nyiapin Oh, iya, Zoom. iya. Itu kan karena kita rapatnya kan online, semua full online kan. Terus juga kalau kita nyiapin makanan, minuman, udah sih ya. Kalau yang anak UI-nya kan juga lumayan ribet tuh, nyiapin ruangan, nyiapin bangku, meja, apalagi ya, sound system kan ya, sama udah sih ya, sama share screen deh. Oh iya. Iya, karena juga acaranya kan apa namanya? Istilahnya buat have fun kan, jadi juga nggak terlalu ribet banget deh. Betul. Sebentar, berarti kalian tuh prodi ini apa? Lo manajemen? Gue manage. Aduh. PAP. Oh iya, ada tingkat gue nih. Gue seangkatan sama lo. Jadi angkatan juga. Gue PAP angkatan 21, udah kalau gue dari kelas A. Lah, sama Raka? Iya. Emang anaknya agak-agak males itulah. Jadi Mas, enggak, aku orang yang rajin. Hah? Paling rajin udah. enggak. Bisa bangga udah. Jangan lihat itu. Yang penting PAP ya. PHP lah, PHP Jaya. PHP kelas apa? PHP gue kelas B. Emang ada berapa kelas sih PHP? 2. 2 doang ya? Itu berarti dia 80 orang ya berarti ya, satu angkatan. Iya 88 84 tapi kayaknya udah ada yang dikurang gak sih? Dari A tuh nggak salah tuh ada Satu yang ya? keluar. Ada yang keluar, ada yang meninggal waktu itu. Ada betul. Jadi 82 nggak salah. Oke, kita kan dari tadi udah ngobrol banyak ya, dari ngomongin prodi, ngomongin kesibukan. Nah, gimana Ben? Yang jelas sih asik lah. Asik nih. Kita Insight baru ya buat kita, ternyata editor tuh gimana? makin kenal lah ya kan. Walaupun udah kenal tapi jadi makin kenal. Makin kenal. Oke, thank you. Segitu aja podcast dari kita kali ini, and see you in the next podcast. Bye.